Aku bangun, ngeliat Rian lagi mau grepein kakaknya sendiri. Dia megang pisau dapur, sampai gini ngancem. Kamu kalau misalkan ngelarang saya pacaran sama ini, saya bunuh loh kalian semua. Bisul yang di ujung penisnya itu pecah. Serius, pecah dan maaf ya, jadi kepala penisnya itu ikutan pecah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Ipit. Halo Bang. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah mungkin teman-teman semua udah nggak asing lah dengan Kak Ipit, yaitu sudah menerbitkan sebuah buku ya Kak ya? Iya, baru satu aja sih. Baru satu, tapi tuh gokil sih Kak, walaupun satu. Nggak semua orang tuh bisa nulis dan nggak semua orang bisa menerbitkan buku. Iya, alhamdulillah sih jalannya dilancarin pas lagi nerbitin waktu itu. Widih, nah mungkin teman-teman semua yang belum tahu nih Kak, buku apa yang dicetak nih Kak, atau judulnya gitu Kak? Judulnya 4 Jiwa Dalam Dekapan Gunung Iswara, genrenya horor. Jadi untuk teman-teman semua nih gitu kan, pencinta horor, apalagi khususnya dalam dunia pendakian bisa aja tuh baca. Jangan baca aja, beli dulu ya Kak berarti ya? Iya. Beli dulu teman-teman semua. PO dulu. PO, oh PO ya? Iya. PO dan itu nggak lama kok teman-teman semua, nggak sampai 2 bulan, 3 bulan kok gitu kan. Misalkan nih Kak, teman-teman semua, kayaknya gue berminat gitu ya untuk membaca karyanya Kak Ipit nih gitu. Teman-teman semua bisa order melalui aplikasi apa aja tuh Kak? Atau mungkin DM atau apapun itu? Kalau untuk saat ini paling DM dulu ke Instagramku. Namanya apa Kak? Handayani. Ipit Handayani gitu kan. Untuk masalah harga dan pengiriman sebagainya langsung aja tuh DM ke teman-teman semua. Tapi misalkan teman-teman semua, gue nggak mau order tapi fotoin aja Kak gitu, per lembar, cerek, kirim gitu. Oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Kasih spill dikit lah ya. Oh spill dikit boleh. Mungkin sinopsis aja kali ya. Iya sinopsis. Okay. Kak, apakah ada rencana untuk menerbitin buku kedua nih? Ada. Ada. Genrenya kalau boleh tahu spill dikit ke apa? Horor lagi atau? Enggak, genrenya drama percintaan. Drama percintaan. Judulnya udah dapet, cuman belum selesai aja. Oh, kira mau ngasih tau sekarang, jangan gitu kan? Boleh sih. Oh, boleh apa Kak? Sekarang. Kenny Rangga judulnya. Kenny Rangga. Jadi cerita percintaan 2 orang pendaki ini gitu. Oh, tetap pendakian. Pendakian juga. Ya, kita doakan semoga Kak Ipit nih bisa menerbitkan buku keduanya dan masuk ke store buku dimanapun seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Gitu kan. Pada video kali ini Kak, Kak Ipit ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Kak? Kejadiannya sih di rumah sepupu aku. Oh, rumah. Di rumah. Oke, rumahnya dalam tanda kutip kosong atau gimana? Enggak. Jadi yang bikin horor bukan rumahnya. Tapi bapaknya sepupu aku. Yang bikin horor rumah itu. Nama sepupuku Nana. Cuman aku samarin di sini. Jadi dia mungkin ada main ilmu gaib yang jadinya ngefek ke diri dia sendiri, ngerugiin orang di sekitarnya. Termasuk aku yang ngerasain pas lagi selama tinggal di tempatnya Nana. Bapaknya Nana kan lagi sakit. Tapi sakitnya itu bisa dibilang nggak wajar gitu. Kadang ada beberapa gejala yang dia tunjukin, yang itu tuh bikin kita takut. Kayak kadang suka bangun sendiri. Jadi kita tuh kayak, dia masih hidup, tapi kita takut ngelihat dia. Mungkin tahan dulu ya, kayak Ipit ceritanya nih. Teman-teman semua udah penasaran nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Sikat! Jadi kejadiannya itu pertengahan 2015 Bang. Aku kan baru lulus SMA 2014. 2015 pas awal-awal tahun sempat kerja di Subang. Cuman nggak lanjut, soalnya ada kendala kan. Nah sempat nganggur tuh jadinya kan. Terus aku baru ingat ada sepupu jauh namanya Nana. Oh ya di sini maaf ya aku samarin namanya. Soalnya cerita yang mau aku bawain ini nyangkut tentang hal kelam keluarga dia, termasuk almarhum bapaknya, karena sekarang udah meninggal. Innalillahi. Jadi dia minta disamarin. Waktu itu karena aku lagi nganggur, aku ada tanyalah ke Nana, Nak di tempat kamu ada kerjaan nggak? Mau dong. Nah kebetulan dia kan kerja di usaha rumahan gitu kan. Dia bilang bosnya lagi butuh admin pengganti, soalnya admin utamanya itu cuti melahirkan 2 bulan. Ya udahlah bolehlah walaupun buat sementara. Cuman kan waktu itu problemnya rumahnya Nana kan daerah Gunung Bunder Bogor, sedangkan aku di Bekasi, jadi nggak mungkin kan kalau PP. Nah tadi sempat mau mikir, oh yaudah deh ambil aja paling ngekos di sana walaupun gaji nggak seberapa. Tapi untungnya Nana sama ibunya baik sih, dia bilang gini, udah nggak apa-apa nggak usah ngekos, tinggal aja dulu di sini, cuman 2 bulan mah nggak apa-apa, lagian ngapain sih ngekos kayak sama siapa aja, mau saudara canggung gitu ya. Sebenarnya saudara jauh ya gimana nggak canggung coba kan. Ya udahlah karena ditawarin boleh tinggal bareng di tempatnya Nana, jadinya aku ambil kerjaan itu. Nah sebenarnya dulu setahun yang lalu pas lagi acara Lebaran, Nana tuh sempet cerita sama aku, katanya pas tahun itu ya, pas tahun itu sikapnya suka berubah-berubah Fit. Maksudnya berubah-berubah gimana ya? Dia tahu betul kan bapaknya tuh aslinya penyayang, lembut. Tapi dia ada bilang 2 tahun terakhir itu tuh tiba-tiba mukul dia, mamahnya dipukul, adiknya juga. Tapi yang waktu itu Nana bilangnya pas bapaknya lagi mukul itu kayak bukan dia. Nana bilangnya gini, setiap bapaknya berubah nih sifatnya, dia lihat di matanya tuh kayak mata orang lain gitu kan. Padahal aslinya bapaknya baik. Terus setiap habis mukul, nanti bapak itu suka nangis sendiri. Langsung ngebaik-baikin keluarganya gitu. Maaf bapak, pukul itu tuh bukan bapak. Dia nangis, nyesel, nggak kerasa katanya tiba-tiba mukul, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, sedangkan aku mah mikirnya gini waktu itu. Keluarga besar kan denger desas-desus kalau mamahnya Nana ini ada selingkuh kan. Aku mah mikirnya mungkin stres gara-gara selingkuh kan, sempet dibawa kabur sama selingkuhannya, jadi mood swing gitu. Cuman karena Nana bilangnya kayak setengah kerasukan, tapi dibilang sadar juga masih. Ya udah waktu itu aku cuma saranin gini, ya udah banyak-banyak doa aja. Mungkin karena efek stres diselingkuhin mamahnya. Sedangkan kita keluarga besar kan nggak bisa bertindak jauh dong. Yang soal kasus mamahnya selingkuh kita cuma tahu dasarnya doang. Nah pas tahun itu juga Nana ceritanya nggak detail, cuma cerita soal itu doang, nggak cerita lebih dalam soal selingkuhnya kan. Nah pas tahun kemudian kan aku tinggal tuh kan di situ yang 2015, tinggal bareng. Aku sih ngelihat bapaknya Nana sebenarnya biasa aja, baik. Cuman kondisinya saat itu emang udah sakit, punya penyakit gula. Umurnya juga udah tua, 70 tahun ke atas. Usia mamahnya Nana sama bapaknya Nana ini emang beda jauh sih, selisihnya 16 tahun. Kalau mamahnya jadi masih seger lah gitu kan. Jadi sehari-hari tuh bapaknya Nana udah cuman kayak tiduran di kursi roda. Tapi kalau ngomong masih lancar. Cuman yang namanya orang kena penyakit gula, dia udah didiagnosis saraf tepinya temak kena kan, jadi dia lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau orang diabetes kan, maaf gitu ya, kakinya ada banyak luka kan gitu. Jadi ya bener-bener lihat kayak orang sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Badannya juga kurus. Ya aku sih
kalau pribadi gitu ya, kalau ngelihat dari cara ngomong oke masih biasa dan baik kok, kayaknya nggak sama kayak yang Nana ceritain waktu itu gitu kan. Tapi pas udah agak lama tuh tinggal di situ baru tuh aku ngerasain keanehan-keanehan yang ada di bapaknya Nana. Jadi ada satu malam gitu ya, pas awal-awal aku tinggal di sana. Jadi kan kalau rumah di daerah dataran tinggi kan gini ya Bang, 2 lantai. Tapi lantai 1 tuh biasanya yang di bawah tanah. Oh ya, kebayang. Lantai 2-nya tuh yang jalanan pedesaan ya baru. Jadi kayak basement gitu ya? Ya gitu ya, oke. Nah, jadi kamar Nana sama kamar adeknya Nana, Rian, di atas. Nah, kamar orang tuanya Nana di bawah. Sama kamar mandi juga di bawah tuh. Waktu itu masih jam 10 padahal, cuman kan udah sepi kan, udah pada tidur. Kebelet pup lah aku pas itu, maksain lah turun, lampu udah pada gelap kan, nggak tahu kan tuh tempat lampunya di mana, yaudahlah pakai flash aja kan, turunlah ke bawah. Nah pas mau ke kamar mandi itu kan ngelewatin kamar orang tuanya Nana kan. Nah dan di situ aku lihat ada satu ruangan khusus yang dulu Nana pernah bilang kalau ruangan itu tuh nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali bapaknya pas bapaknya masih sehat. Nana sempat ada cerita waktu itu, makanya pas yang awal dia bilang bapakku tuh berubah gini-gini semenjak bolehin barang-barang klinik kayak semacam keris, dan ruangan itu nggak boleh dibersihin, cuman boleh sama bapaknya Nana, sekotor apapun nggak boleh dibersihin. Jadi kita nggak ada yang berani masuk, kata Nana gitu kan. Nah, aku aja pas inget cerita Nana itu ngelihat ruangan itu kan nggak ada pintunya kan, cuma pakai tirai doang, agak gemeter sih. Apalagi kan aku orangnya agak sensitif kan sama hal-hal yang kayak gitu, jadi kerasa gitu loh perbedaannya. Cuman yang bikin kaget itu pas aku ngelewatin kamar orang tua Nana itu, kan pintunya nggak ditutup. Di situ aku lihat bapaknya Nana lagi sholat kok. Sholat, maksudnya sholatnya kayak orang normal, diri. Di dalam ruangan itu? Iya, diri. Sedangkan dia lumpuh loh. Lumpuh sakit kan gitu loh, bener-bener yang lemes. Tapi, loh kok sholatnya normal gitu kan. Namanya kita kan bisa kalau lihat orang sholat ya biasa aja ya. Lah, aku nih ya yang sensitif gitu ya, gemeter langsung sebadan-badan. Sampai bulu kuduk pada diri kerasa banget kan. Soalnya ya aneh, orang jelas-jelas lumpuh kan. Terus aku dengar banget untuk emang bacaan sholatnya emang lantang gitu. Lantang. Dan cuman perbedaannya itu pundaknya bapaknya Nana, dia kan kurus ya. Itu kelihatan kayak agak lebar dan posturnya itu bungkuk udang. Beda sama yang pas dia sakit gitu. Nah, karena dia kurus jadi tuh pundak sama kepalanya kelihatan banget perbedaan gedenya gitu. Jadi gede di pundak loh, kok bisa gitu kan. Terus karena udah lanjut kebelet kan, tetap aja udahlah ke kamar mandi kan. Di situ sambil mikir gini, sebenarnya bapaknya Nana sakit apa enggak sih? Jadi takut sendiri kan. Gini aja tuh ya. Nah, karena lumayan lama di dalam, ada kali ya waktu itu 2 menitan mah, karena saking takut mau keluar juga sih. Jadi nunggu bapaknya Nana selesai maksud aku tuh. Tapi pas mau keluar dari kamar mandi tuh, aku dengar suara gubrak gitu kan di kamar bapaknya Nana. Kedenger tuh suara bapaknya Nana manggil-manggil istrinya, bu gitu ya. Ya udahlah aku lewat kan. Pas aku lewat ternyata dia udah ngegeletak aja di lantai lemes kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia manggil-manggil istrinya yang diranjang, mungkin minta dibangunin. Nah cuman kan aku canggung kan, mau nolongin juga takut karena ngelihat tadi beda banget. Akhirnya langsung lah ke atas lagi, bangunin Nana. Nak kenapa? Itu bapak kamu di lantai jatuh kayaknya tuh, minta bangunin, mama kamu nggak bangun-bangun gitu kan. Ya udah tuh aku sama Nana turun lagi ke situ. Pas udah turun, istrinya sih waktu itu udah ngebantuin naik. Nah dari situ aku sama Nana ikut ngegotong. Nah kan karena pas sholat itu aku ngelihat dia pundaknya gede, pas aku perhatiin lagi, sengaja tuh aku pegang pundaknya tuh, pengen mastiin segede itu nggak sih pundaknya. Pas ikut ngebopong, tahu-taunya nggak sebesar yang pas aku lihat dia lagi sholat gitu loh. Beda. Udah, terus keadaannya udah lemes banget kan. Udahlah, ditaruh lagi ke kasur. Habis itu langsung naik lagi ke atas sama Nana. Udah langsung diurus sama ini kan, sama mamahnya Nana. Barulah Nana cerita pas di kamarnya lagi. Aku bilang gini, Nak,
tahu nggak sih tadi aku masa ngelihat bapak kamu bisa sholat loh. Maksudnya sholatnya normal, nggak sholat yang tiduran gitu. Sebenarnya bapak kamu sakit nggak sih gitu kan. Terus Nana bilang gini, kamu mah baru lihat ya Fit. Iya aku nggak pernah cerita siapa-siapa yang soal ini kata dia gitu kan. Jadi pokoknya akhir-akhir ini tuh ya dari semenjak awal sakit gitu, aku juga aneh sama bapak. Jadi dia emang udah didiagnosis lumpuh sama dokter. Tapi setiap menjelang waktu sholat dia bisa diri. Tapi misalkan udah selesai, udah dia balik lagi ke kondisi dia semula. Dan itu berulang-ulang kayak gitu. Nana bilang, aku tanya kenapa nggak bilang kamu? Kalau aku bilang pasti kamu kaget Fit kata dia gitu kan. Tadi kamu lihat sendiri kan kayak gitu. Iya, ya udah nanti juga kamu biasa kok. Terus awal-awal emang nggak sempet pastiin lagi ke dokter. Sebenarnya apa mungkin ada kelumpuhan partial atau apa gitu kan? Nggak ada Fit. Itu emang udah lumpuh bapak. Kalau kata aku masih karena bapak gabung di komunitas perguruan ilmu gaib. Jadi di sini nih. Nana baru boleh ceritain dulu beberapa tahun kebelakangan gitu ya. Bapaknya itu ada gabung sama komunitas perguruan gaib itu. Awalnya Nana sama keluarga nggak tahu ya kan. Tapi setiap bulan selalu ada teman-teman dia lah yang dari komunitasnya itu datang ke rumahnya Nana silaturahmi atau apa mungkin. Tapi karena Nana saat itu belum dewasa banget, dia juga nggak begitu tahu gitu yang diobrolin apa. Tapi yang jelas setiap mereka datang, obrolannya nggak jauh tentang hal-hal gaib. Terus kadang dari mereka suka bawa kris, bahas-bahas soal ini. Dan biasa kalau pakai ke situ pakai jubah hitam, kata Nana. 3 orang, 4 orang lah gitu kan. Karena semenjak orang itu sering datang, bapaknya Nana tuh baru mulai bikin ruangan yang tadi dikhususin itu. Nah, sedangkan setiap kita tanya tuh bapaknya Nana nggak pernah mau ngasih tahu dia ngapain. Ini mah urusan bapak kata dia gitu. Toh bapak mah nggak ngajarin kalian yang aneh-aneh gitu. Emang sama anak-anaknya dia nggak yang gimana-gimana. Tetap untuk dia sendiri gitu kan ilmunya. Nah makanya dari situ Nana mikir mungkin ini efek dari ilmu yang dia anut. Karena bapak bilang katanya ada guru gini-gini. Pernah nggak sih coba ditanyain sama orang pinter gitu kata aku kan. Itu kan aneh kan, masa orang sakit tapi pas sholat kok bisa ini bangun gitu kan. Pernah, tapi nggak bisa dijelasin secara medis. Itu ada kaitannya sama ilmu yang bapak jalanin pas ditawarin untuk disembuhin atau gimana. Katanya nggak apa-apa, ini emang udah harus bapak jalanin, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, semenjak itu dibilang rajin-rajin emang sholatnya. Tapi setiap sholat kayak gitu. Iya, jatuh lagi habis kelar. Bisa diri, aneh kan? Sampai aku tuh lama-lama horor jadi ngelihat bapaknya Nana sholat. Ya maaf aja gitu ya. Gimana nggak horor ya? Orang jelas-jelas sakit lumpuh, kok pas sholat bisa diri. Tapi ntar udah selesai sholat nih, jatuh lagi. Malah pernah waktu itu pas lagi sholat asar kalau nggak salah ya. Aku mah lagi enggak tuh pas itu hari Minggu kan. Ngeliat gitu bapaknya Nana lagi sholat, tapi itu belum selesai rokaat, tiba-tiba udah gubrak aja, udah pingsan aja, belum selesai. Ya udahlah dipindahin lagi, terus-terusan kayak gitu. Sampai Nana ada cerita lagi soal masa lalu bapaknya. Dia spekulasinya gini sih, aku nggak tahu deh bapak tuh mulai ngedalamin ilmu kayak gini kayak sejak kapan gitu. Cuman ada satu kejadian di mana bapaknya Nana pernah ngerjain temennya sendiri yang satu perguruan itu. Jadi kan yang tadi kayak aku bilang, teman-temannya itu kadang setiap bulan ada kan main ke tempatnya Nana. Nah di situ, ini sebelum ketahuan ya, ternyata mamahnya Nana itu selingkuh sama salah satu dari mereka gitu. Tapi ternyata karena dipelet. Awalnya bapaknya Nana tuh nggak tahu kalau istrinya ini dipelet sama salah satu temennya ini. Jadi pas dulu kejadian mamahnya Nana selingkuh, pas awal-awal dia setiap ditanya, kamu selingkuh sama siapa? Nggak pernah mau jawab. Nah, awalnya kan nggak tahu kan karena dipelet. Nana bilang pas lagi masa-masa dipelet itu, mamahnya beda. Lebih banyak diem, kalau ngomong sekedarnya, terus kalau nonton TV pun gini aja, tapi tatapannya kosong. Terus dengan gamblangnya bilang gini, saya udah punya pacar, lebih cakep dari kamu, lebih muda dari kamu gitu. Bilang gitu ke suaminya kan. Udah nggak usah ganggu hubungan saya gitu. Emang
sama siapa gini, tapi dia nggak pernah mau nyebutin nama. Oke. Sampai pernah diselidikin sama bapaknya Nana, pernah diikutin, tapi nggak tahu kenapa setiap mau nyelidikin gitu ya selalu kehilangan jejaknya. Jadi kayak suka keluar malam gini, nggak bisa diatur. Sampai ada masanya di mana kita denger kan keluarga besar tuh waktu itu katanya, oh ini mamahnya Nana dibawa kabur sama selingkuhannya gitu. Itu emang benar, tapi ternyata di bawahnya itu karena pengaruh pelet. Kita nggak tahu kalau itu kena pengaruh pelet, kita mikirnya karena kesadaran aja kan. Nah pas mau ninggalin Nana sama keluarganya lah semua gitu ya, sama bapaknya sempet ditahan, sama Nana juga sempet ditahan. Gini, kamu mau kemana? Udah jangan tahan-tahan saya. Sampai bilang gini ke Nana mamahnya, dia megang pisau dapur, sampai gini ngancem, kamu kalau misalkan ngelarang saya pacaran sama ini, saya bunuh loh kalian semua gitu. Itu seumur-umur Nana baru ngelihat mamahnya ngomong kayak gitu. Sedangkan dia tahu banget sifat asli mamahnya. Kepleset di lantai aja, khawatir ini lagi pakai ngancem-ngancem. Ini kan udah jelas-jelas ada pengaruh kan. Nah dari situ mungkin bapaknya akhirnya bisa lah dapet info, ternyata wah temennya sendiri yang ngianatin satu perguruan ini kan. Nah dari situ kata Nana, bapaknya ini lebih sering bolak-balik ke ruangan itu. Kadang keluar sambil nangis, terus pernah kegep sama Nana, bapak kenapa? Kamu tahu kan ya udah terjadi sama mama kamu, kenapa gitu kan? Mama kamu kena pelet sama temen bapak sendiri gitu kan. Udah tuh sama situ doang. Gak lama, alhamdulillahnya mamanya Nana balik sendiri tapi kayak orang linglung. Pas ditanya mama dari mana aja, udah linglung aja itu kayak orang hidup, nggak tahu gitu kan. Nah pas ditanya-tanya, mama kan ada ini, dia nggak ngerasa, dia malah nyangkal kalau dia tuh pernah selingkuh gini. Kalau bapak sih udah jelas-jelas tahu, karena itu ada pengaruh dari bapak ya? Juga yang dia udah ngilangin pengaruh pelet temennya itu. Tapi nggak lama setelah itu, kayaknya bapaknya Nana ada ngerjain temennya ini, yang melet istrinya, dan maaf sampai meninggal. Nana tahu karena bapaknya sendiri yang bilang ke Nana, tapi bilangnya nggak secara gamblang. Jadi selingkuhan ini kan masih satu kecamatan, ya kan? Kecamatan? Masih satu kecamatan. Jadi pas gosip selingkuh sama mamanya Nana, otomatis orang-orang sekitar pada tahu. Nyampe kan? Dong info itu. Nyampe. Cuman kalau soal kayak pelet atau dikerjain sama bapaknya Nana nggak ada yang tahu. Nah jadi kita semua nih, termasuk aku yang udah diceritain sama Nana, dia meninggalnya awalnya karena maaf ya, karena bisul di penisnya. Jadi ujung penisnya itu ada bisul kecil awalnya kan. Diobatin lah ke dokter. Tapi bukannya makin sembuh malah makin parah. Lama-lama bisul yang di ujung itu gede sampai muncul di buah jakarnya itu. Serius. Itu dia berobat bukannya makin sembuh malah makin banyak saat itu. Nah, sampai dia udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Serius. Itu pun orang sekitar tahu karena jadi taunya meninggal karena bisul penis gitu. Padahal mah dibalikin gitu ya? Ya sebenarnya kena bisul, tapi ada permainan bapaknya Nana di balik itu. Oke, paham. Jadi kan kalau secara medis kan kayak ini tuh cuma bisul biasa sebenarnya, tapi malah makin parah. Ya kan, pasti karena ada balasan dari bapaknya Nana. Dan kelamaan itu dia keluarnya ini kencing, tapi ada darah sama nanahnya. Itu kebayang baunya gimana. Dan maaf ya, ujung-ujungnya meninggalnya gimana? Jadi bisul yang di ujung penisnya itu pecah. Serius, pecah dan maaf ya, jadi kepala penisnya itu ikutan pecah juga. Ambrul, meninggalnya karena itu. Jadi iya. Di situ bapaknya Nana kelihatan kayak, makanya jangan main-main. Dia cerita gitu ke Nana. Tapi dia bilangnya gini, tuh kamu lihat azab orang selingkuh, kata dia gitu kan. Itu balasan tuh dari Allah, makanya jangan main-main. Padahal Nana tahu itu ada mainan dari bapaknya kok, nggak mungkin enggak. Dari cara dia bolak-balik gini, saya ngerasa puas akhirnya dia bisa. Padahal teman satu perguruan gitu kan. Nah, terus balik lagi ke yang soal dia suka sholat tiba-tiba itu ya. Ada satu malam lagi nih, dimana aku tuh baru nyadar
ternyata di setiap malam Senin itu bapaknya Nana tuh bisa bangun tapi keliling-keliling rumah gitu loh, tengah malam. Itu tiap malam Senin aku baru nyadar. Tapi Nana sendiri udah biasa. Nah, kamu tahu bapak kamu kayak gini, kenapa sih nggak diobatin gitu loh? Udah, tapi bapak nggak pernah mau dan ujung-ujungnya juga selalu kayak gitu. Pernah ada orang pintar, dia sendiri bilang gini, saya nggak berani, ini terlalu bahaya, biar nanti bapak sendiri yang ngatasin gitu loh. Jadi tiap malam Senin itu selalu ada suara mondar-mandir. Nana udah bilang, udah nggak usah dihirauin, itu bapak, kata dia gitu. Nah seriusan loh, lumpuh. Iya, betul. Jalan-jalan. Terus tahu nggak, pas lagi jalan-jalannya itu, dia tuh kayak ngegerem gitu loh. Kayak harimau, tau kan harimau? Kayak, kayak sambil kayak gitu. Gimana aku nggak horor coba Kak? Iyalah. Tinggal di situ. Terus udah gitu, kamarnya Nana diketok-ketok dong. Tok gitu, gempaknya kenceng. Terus, nah itu bapak kamu ngetok. Nana langsung bilang gini, kalau misalkan dibuka, nanti diacak-acak gitu loh. Udah diemin aja, nanti juga berhenti sendiri, kata Nana gitu. Bisa-bisanya dia bapaknya kayak gitu dibilang biasa aja gitu. Biasa. Mungkin karena saking udah paham kali ya, gitu iya, ujung-ujungnya bakal gimana udah tahu gitu kan. Nah, tahu-taunya pas pagi ya, kan kita kan subuh-subuh udah pada bangun kan. Nah, mamahnya Nana tuh udah teriak aja gitu di bawah, manggil-manggil Nana sama Rian adeknya gitu. Ini bapak nih di bawah, tahu nggak pasti lihat di bawah tuh apa? Itu tangannya udah berdarah. Jadi ada meja kayu di ruang tamu, itu bekas dicakar-cakarin. Ya mamanya lagi nangis itu ngelap-ngelapin ini tangan bapaknya mana udah kurus kayak gitu kan. Terus pas aku tanya, emang bapak kamu kalau kayak gitu sambil jalan-jalan ngelukain diri dia sendiri gitu loh. Kadang-kadang tapi nggak sampai kayak gini sih, paling cuman kayak ngacak-ngacak barangnya kayak orang-orang jalan-jalan biasa aja tengah malam gitu. Ya udahlah dibawa lagi kan ke kamar sambil diperban kayak gitu loh. Kasihan gitu ngeliatnya kalau kayak gitu terus kan. Kadang nih tiap malam selalu kayak gitu. Maksudnya kalau itu kan dia jalan-jalan di malam Senin. Iya. Malam Senin ya. Oke. Tapi terkadang di tiap malam misal lagi tidur ya ngegerem terus kayak gitu. Kayak suara kayak macam yang kayak tadi didengar. Berarti ngebas gitu dong kayak. Kayak ngebas dari dada kan suara itu. Itu dari sini. Horor kan dengernya ya. Mana anakku tuh waktu itu suka banget kayak pengen kencing tengah malam gitu ya, mau lewat kamarnya takut, mau bangunin Nana nggak enak. Tapi ada tuh satu malam aku beraniin. Udahlah beraniin aja. Terus karena udah tahu tempat saklarnya, udah aku nyalain aja lampu biar nggak serem banget. Ini yang bikin serem tuh bapaknya Nana. Ya Allah ya Robi. Pas banget tuh mau ngelewatin kamarnya bapaknya Nana, aku lihat ada bayangan harimau. Bayangannya Kak, tapi di deket tembok kamarnya, jalan pelan masuk ke ruangan semedinya bapaknya Nana itu yang kata aku banyak barang-barang kliniknya, masuk ke situ. Kan nggak mungkin kan ada harimau di dalam kan. Betul. Gitu loh. Pasti kan ini ada kaitannya nih sama gaibnya itu. Sampai nggak jadi aku, sampai naik lagi aku tahan, saking takutnya. Udah ayo sampai pagi kayak gitu aja kan. Cerita lagi ke Nana. Semalam aku ngelihat ada ini loh, bayangan harimau ngelewatin kamar bapak kamu terus masuk ke ruangan itu. Terus pas Nana jawab, aku juga pernah lihat sih waktu itu, tapi sekali doang. Seriusan, kamu ngerti nggak sih maksudnya bapak kamu tuh ngapain? Nggak tahu sih dia ngedalamin ilmu apa, tapi yang jelas yang kayak kamu dengar kan dia tuh suka mengaum kayak harimau gitu loh. Ini aku nggak duga banget sih. Aku kan selalu fokusnya sama bapaknya Nana kan, yang horor itu. Horornya. Dan emang tahu sih Rian, adiknya tuh emang badir banget, baru kelas 2 SMP. Dulu Nana cerita Rian tuh paling sering dipukulin sama bapaknya setiap bikin masalah gitu kan. Dan ini bodohnya si Rian, kaget sih aku sumpah. Jadi kayaknya waktu itu kamar aku sama Nana lagi nggak dikunci. Ini maaf aja nih ya. Tahu-tahu tuh aku bangun ngelihat Rian lagi mau grepein kakaknya sendiri. Nana. Jadi ini nih, Rian udah masuk. Kaget dong aku lihatnya kan. Ini tuh udah mau gini gitu loh. Lah aku kan kaget kan. Langsung aku gini dong si Rian kan. Rian, ngapain kamu? Kata aku itu. Nana bangun dong. Ada apa ini? Gila Rian mau megang payudara kamu loh, Nak. Gila kamu sama kakak sendiri. Ya, kita jadi serem kan masih Rian kan. Terus Rian, apaan sih orang penasaran doang? Itu bilangnya kayak gitu. Terus Nana langsung turun ke bawah, aduin lo ke ibu gitu kan. Terus Rian bilang, katanya,
jangan bilang sama ibu sama bapak, kata dia gitu ya. Lari kan, Nana kayak yang ngelihat si Rian kayak itu, aku juga takut kan gitu, kecil-kecil kok gila loh kakaknya sendiri masalahnya, kacau kan. Parah itu. Nana turun, nyamperin kamar orang tuanya, bilang ke mamahnya, teriak-teriak, itu si Rian mau ngelecehin kakaknya sendiri gitu kan. Rian nyusul tuh ke situ, sama aku ikutin mereka lah kan. Nah terus tuh Rian nggak ngaku di bawah, enggak gitu kan. Jadi ribut tuh di kamar bapaknya Nana, sampai bapaknya Nana bangun ya kan, nanya ada apa ini, ada apa gitu, pelan tapi suaranya gitu. Bilang lah Nana, mungkin karena ketakutan ya, si Rian masa mau ngelecehin kakaknya sendiri gitu, mau megang ini aku gitu kan ya. Dipanggil lah sama bapaknya kan, sini Rian, sini, sambil tiduran dipanggil gini. Terus si Riannya ngedeket langsung dicengkrem kayak gini sama bapaknya. Bapaknya kan kurus banget ya. Ini pas nyengkrem kayak gini, tau nggak, tiba-tiba ditampar. Si Rian ditampar, dikatain anak setan, anak gak bermoral gitu kan. Tapi abis nampar itu pundaknya si Rian digebukin kencang banget sumpah. Jadi kayak orang ada tenaganya, padahal dia kurus kan. Iya, tiba-tiba ada tenaganya. Terus tahu nggak Kak, nih pas aku mau narik Rian nih sama yang lain kan, ya kan kita kasihan juga ngeliatnya kan mamanya, udah Pak jangan dipukulin. Terus si Nana bilang, ini mah bukan bapak, katanya gitu, yang mukulin maksudnya, ini bukan bapak, Pak sadar Pak, digebukin anaknya sendiri kan kenceng banget, padahal kurus kering kayak gitu kan. Sampai kita tarik badannya Rian aja, kita udah bertiga nih narik, nggak bisa, saking sekuat itu dia. Iya, apalagi anak 2 SMP kan kecil. Betul. Ya aduh kasihan juga ngeliatnya sampai kayak gitu kan. Mamanya ya udahlah, kita sebisa mungkin cuma baca doa gini-gini, Pak sadar. Nah dulu kan Nana pernah bilang kan ke aku, katanya bapaknya kalau mukul itu suka nggak sadar, dan itu tuh bukan bapaknya, karena Nana lihat dari matanya gitu kan. Nah aku tes lah pas lagi dia mukulin Rian, emang bener ternyata. Aku kan tahu lah namanya sama bapaknya Nana, udah sering lihat matanya kayak gimana. Dan pas dilihat mata emang itu bukan bapaknya Nana, itu orang lain di dalam tubuhnya. Jadi matanya itu diameternya lebih gede, lebih hitam pekat, tatapannya tajam. Dan itu jelas bukan bapaknya Nana. Sampai kita coba tarik-tarik sambil baca doa, Pak sadar Pak, diusap-usapkan sama istrinya, istighfar Pak, ini kan bapak pasti masih sadar. Dilepas juga tuh akhirnya tuh. Sampai udah agak lebam itu si Rian, udah bayangin anak 2 SMP kecil gitu ya. Langsung kabur deh, lari. Bilangnya gini, apa, bapak galak gini-gini. Dikejar lah sama Nana. Rian, itu kan kamu tahu loh, itu tuh sebenarnya bukan bapak, tolonglah maklumin gitu-gitu. Sakit gila gue dipukul kayak gini gitu kan. Kabur tuh ya dah Rian ke rumah temennya. Sebenarnya aku di situ jadi nggak enak sih Kak. Maksudnya mungkin karena aku waktu itu ngadu, mungkin Nana juga refleks kan, jadi ngadu juga. Mungkin kalau waktu itu aku cuman kayak ngegertak di dalam aja, mungkin nggak bakal sampai dipukulin kan, kalau bapaknya apa yang nggak tahu gitu loh. Tapi ya mau gimana, emang udah harusnya kayak gitu kan. Sampai 2 hari selanjutnya tuh Nana nggak kerja kan, jadi yang kerja aku doang, karena kasihan bapaknya nangis mulu. Karena abis mukulin anaknya. Ditanya lah, kata bapak nyesel, tolong itu jelasin itu bukan bapak nggak bisa nahan gitu. Sekalinya bapak kesel pun nggak akan kayak gitu. Aku percaya kalau itu emang bukan bapaknya Nana, kelihatan dari matanya. Sampai orang tuanya tuh nyuruh Nana bujuk Rian buat balik ke rumah gitu, telepon gitu kan, tapi nggak ada ketangkat. Nah waktu itu aku bantuin lah nyari Rian, biasanya di rumah temannya di mana sih gitu kan. Sampai akhirnya dapet info sana sini, dibujuk balik mau, tolonglah pengertiannya Rian, itu kan bukan bapak, kamu kan tahu sendiri bapak kayak gimana. Nah keanehan yang terjadi sama bapak Nana ini nggak ada yang tahu, sekalipun teman-temannya udah jangan cerita, nggak enak gitu loh, takutnya bapak sendiri yang malu gitu. Udahlah si Rian balik, bapaknya langsung tuh nangis minta maaf sama anaknya, maafin bapak, itu bukan bapak nggak maksud, ya kayak sebelumnya kayak gitu. Nana sendiri pun tahu, aku pun ngerasain gitu ya, kalau sebenarnya bapaknya Nana itu penyayang kok, dan mamahnya juga kelihatan cinta sama bapaknya walaupun kondisinya kayak gitu. Makanya pas tahu diselingkuhin kayak kok bisa gitu loh. Tapi kan ternyata karena kena pelet kan. Pas Rian udah di situ, besokannya tuh langsung bapaknya Nana ngajakin sholat berjamaah maghrib. Di situ kaget parah sih, soalnya kan setiap aku ngelihat bapaknya Nana tuh kalau sholat udah dalam posisi, ya udah posisi diri aja gitu, nggak ngeliat peralihan,
Nah, ini tuh di ruang tamu, dia di kursi roda nih. Kita udah siap gitu. Ya udah mah, kita mah mikirnya, ya udah duduk aja. Sholatnya kan bisa ngimamin sambil ini kan. Bisa. Ini dia diri pelan-pelan gini. Bisa diri. Abis itu udah sholat kayak biasa. Rukunya lancar. Lancar enggak? Seharusnya kan ya logikanya ya. Pelan gitu. Iya mah. Udah assalamualaikum tuh. Udah biasa kan posisinya udah duduk kan. Terus kelihatan tuh kaki udah mulai lemes tuh. Udah mulai lemes. Minta dilurusin tuh sama istrinya kan, dilurusin gini. Terus tiba-tiba dia ngomong gini ke Nana. Kamu mikirin apa nak gitu. Tapi pas nanya kayak gitu itu bukan suara bapaknya Nana. Suara yang keluar itu suara orang lain juga. Suaranya lebih ngebas, tapi yang jelas bukan suara bapaknya Nana. Di situ kan Nana sebelah aku kan. Gemeter. Aku lihat dia udah gemeter gini. Gitu kan. Emang kamu mikirin apa nak? Terus dia ngomong gini ke bapaknya sendiri, ngomong gini. Bapak mana? Kata dia gitu. Nana bilang kayak gitu dong. Dia gemeter sambil gemeter, kata bapak mana? Dijawab sama bapaknya Nana. Kamu tahu ini bukan bapak. Katanya gitu. Bang, gue langsung lari keluar, sumpah. Terus Rian, Mamahi semua ikut lari. Nana nih udah dari gini, lari ikutan keluar. Masalahnya gini, itu suaranya bukan suara bapaknya Nana. Dan lagi dia pakai bilang, kamu tahu ini bukan bapak. Gitu. Langsung dan tetangga pada nanyain dong, kenapa lari? Itu ada ini nyamar jadi bapak gitu. Ya udah tuh kan, dilihat lagi kan. Pas coba kita lihat lagi tuh, nggak ada di situ. Misalkan logikanya gini ya, misalkan emang itu beneran bapaknya Nana, cuman kerasukan dong misalkan gitu ya. Ya harusnya ada lah di ruang tamu. Betul. Tergeletak lah gitu ya. Iya. Ini nggak ada, sedangkan kita semua pada keluar kan. Terus pas kita cek lagi apa? Lagi ada di kamar rebahan. Ruang semedi tuh? Bukan di kamar pribadi? Iya, udah lagi tiduran. Biasa di bapak sholat nggak? Enggak, kata dia gitu. Jadi nggak tahu sih sejenis jin apa yang nyamar, tapi yang jelas yang waktu itu ngajakin sama itu bukan bapaknya Nana, karena bapaknya Nana ternyata di kamar lagi tidur dan itu nggak ada yang sadar. Nah, karena udah separah itu ya, aku mutusin buat udah nak, aku ngekos aja aku gitu, nggak kuat lama-lama jadi ketakutan sama bapak yang sendiri gitu loh. Dari situ Nana agak tersinggung sih, cuman ya mau gimana kan, sumpah sih itu udah horor banget, aku nggak kuat gitu. Aku juga kalau ceritain ke orang tua aku takut, walaupun sebenarnya pas lagi biasa aja dia baik, ngobrol biasa. Tapi kalau udah kambuh kayak suka jalan-jalan, terus tiba-tiba ngelukain diri sendiri. Kan takut ya. Aku sempat ngasih usul gini, kenapa mungkin enggak sih kalau dipasung terlalu kejam sih. Karena kan itu kadang dia sesekali aja kan kayak gitu. Tapi kenapa nggak coba dikunci aja kamarnya gitu kan. Katanya bapak bisa buka sendiri gitu. Bisa. Udahlah dari situ, maaf ya nak, aku ngekos aja gitu ya. Udah Fit, nggak apa-apa gitu kan. Nah udah beres kerja di situ. Dan nggak lama, beberapa bulan kemudian bapaknya Nana meninggal. Jadi emang udah almarhum sekarang. Tapi meninggalnya pun bikin kita agak merinding gitu loh. Kenapa? Kayak gimana kamu meninggal? Meninggalnya tuh nggak langsung meninggal gitu, jadi sakaratul maut dulu. Jadi selama 2 hari sebelum kematiannya, dia terus mengaung kayak yang biasa aku denger, ngegerung kayak gitu, jadi ketahan di tenggorokannya. Itu kan logikanya kalau orang sakaratul maut kan nggak bisa keluar, ya kan, nyangkut di sini. Dan itu faktor karena dia punya pegangan, entah ilmu apa itu harus dilepas dulu, ya kan. Kita sekeluarga datang ke situ karena kan diinfokan, ini bapaknya Nana sakaratul maut, nggak bisa lepas-lepas gitu kan. Nah di hari ketiga bareng-bareng sekeluarga baca ngaji di situ loh, bacain surat apa gitu yang kata bisa mantu mempermudah. Sama mamahnya Nana ada nyamperin ke teman-teman seperguruannya, ada gurunya bapaknya Nana nggak, tolong bantuin dong ini nggak bisa keluar gitu. Ada tuh, maksudnya masih satu perguruan sama dia, dibantu lah sama plus kita dibantu ngaji juga. Ya alhamdulillahnya gitu ya, pas di hari ketiga itu sehabis asar lepas juga, maksudnya meninggal. Daripada sakaratul maut gitu kan, kesakitan terus. Betul. Itu nggak berhenti 2 hari. Ya udahlah, jadi kan kita keluarga lega juga kalau emang udah keluar gitu kan.
Cuman pas udah dikafanin itu, ini kan kita ngajiin dulu kan, dikafanin, pelayat tapi tetangga yang ngeliat ya, 2 orang, ada yang keluar dari situ lagi ngaji, keluar tiba-tiba kan, ditanya, kenapa? Enggak, tadi itu saya lihat ada bapaknya Nana diri di mana? Itu tuh di depan ruangan merah kata dia gitu ya. Maksudnya ruangan merah tuh ruangan yang banyak barang kliniknya itu. Karena emang sama dia dikasih cat merah gitu, jadi kelihatan nyala banget kan. Dia lagi diri di depan situ, pucat kurus gitu ya, kayak pas dia sakit aja. Terus pas kita lihat lagi ya kita nggak lihat tuh, tapi yang 2 orang ini ngotot lihat lagi, nggak takut soalnya ngeliatin mulu katanya gitu. Itu kan udah dikafanin, dan itu bapaknya Nana udah dipastikan meninggal ya, karena udah nggak ada denyut apa-apa gitu. Dan ini kita semua yang ada di situ dengar kalau di dalam tubuh bapaknya Nana itu kayak ada suara harimau, masih ada suara harimau. Di situ kita kaget lah ya, gimana sih orang udah meninggal tiba-tiba ngajin, suaranya emang kecil tapi kedengeran, ya kan. Makanya pas saat itu dicoba suruh pastiin lagi udah beneran meninggal apa belum, gitu kan. Jadi jangan langsung buru-buru dimakamin, takutnya ada sesuatu yang ketinggalan atau apa kan. Yalah, dibantu sama orang-orang spiritual, agak ketunda kan pemakamannya gitu ya, kok masih ada suaranya gitu kan. Nah cuman nggak tahu waktu itu prosesnya gimana, tertutup kan. Intinya setelah dipastiin selama beberapa sejam lah ada lah kayaknya. 1 jam. 1 jaman ada. Udah dipastikan emang udah benar-benar meninggal bapaknya Nana. Nah dari situ pemakaman sih lancar ya. Namanya mungkin orang baru meninggal kali ya. Dan walaupun Nana itu jatuhnya saudara jauh kan, karena ibunya itu kan keponakan uwa aku ya. Sedangkan bapak ini asli Cirebon. Tapi kan tetap aja kita nggak tega loh di situ, cewek 2 sama bocah 1 kan, Sirian apalagi udah kayak gitu kan. Jadi aku ikut nginep lah, namanya udah pernah tinggal di situ kan. Tapi ya gimana dia pas hidup aja, maksudnya beliau pas hidup aja bikin takut, apalagi pas udah meninggal gitu. Jadi ya gitu, kayak ada aja gitu yang jalan-jalan tiap malam di dalam ruang, menyerupai beliau, dalam rumah, menyerupai almarhum gitu. Sampai Rian bilang katanya dia, iya dia ngeliat bapak katanya lagi tidur di kamar gitu. Itu kan kamar kan jadi kosong kan, karena istrinya juga jadi nggak berani tidur di situ. Jadi kayak masih ada penampakan itu, ya nggak sampai 40 hari sih. Cuman waktu itu si Nana mimpi katanya dia didatengin sama bapaknya. Dia bilang gini, bapak nggak pengen hal-hal buruk terjadi sama kalian, maksudnya sama Rian sama Nana gitu ya. Intinya tuh bapaknya kayak takut ilmu yang dia anut ini bakal pengaruh jelek ke Rian gitu ya kan. Apalagi pas tahu kejadian Rian tuh sama kakaknya sendiri loh berani kayak gitu. Takutnya beneran kayak istilah kata takut kayak jadi anak setan beneran atau apa kan. Pokoknya di dalam mimpi itu si Nana dikasih wejangan, katanya jangan sesekali sumpah serapah karena dia bilang bakal gampang kekabul gitu loh. Jadi sebagian ilmu yang dia dalamin itu katanya turun secara langsung ke Nana gitu. Nah Nana ceritalah ke aku tuh nggak mau fit sebenarnya kayak gini, aku tuh pengen hidup normal-normal aja, tapi kayak otomatis turun gitu loh. Nah makanya pas dia dapat mimpi kata bapaknya jangan suka sumpah serapah sama orang, dia nggak berani karena dia udah pernah nyoba sekali. Misalkan dia lagi kesel sama orang nih ya, dia sumpah serapah misalkan, awas lo gua sumpah lo misalkan jatuh dari motor misalkan gitu ya, mesti selang berapa hari lah gitu itu orang jatuh dari motor. Makanya Nana udah nggak berani ngucap apa-apa kalau lagi kesel sama orang. Dan lagi setelah kejadian itu gitu ya, aku kan ada ketemu lagi kan gitu pas lebaran gitu ya, emang sih pas lihat mukanya Nana tuh kayak ada yang beda dari matanya. Jadi kalau orang punya pegangan atau ada yang jaga gitu apa ya, misalkan kelihatan dari matanya. Makanya ngelihat Nana tuh kalau misalkan disorot gitu ya matanya, agak serem juga. Dan terus aku jadi inget mungkin ada efek dari bapaknya. Gitu. Kalau Rian emang dari awal emang udah terkenal bader banget kan, sering mancing emosi, dan sampai sekarang ya mungkin karena nggak terlalu deket juga sih aku, ya udah biasa aja sih mungkin, nggak tahu sih kalau di belakang gimana gitu. Itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Ipit yang dimana saat itu nginep di saudaranya Kak, bisa dibilang saudara ya? Iya saudara. Si Nana, Nananya tapi Nana pendek apa Nana panjang Kak? Dua-duanya boleh. Nana pendeknya 15 biasanya, kalau Nana panjang agak mahal 45.
Oke, tapi itu Nana juga udah nama samaran ya Kak? Iya, samaran. Udah nama samaran teman-teman semua. Oke. Mungkin yang pertama itu yang gue pengen tanyakan, bagaimana nasib ruangan itu Kak? Kenapa? Sempet ruangan yang digunakan sebagai klinik itu, nyimpen bahan klinik. Oh, setelah meninggal itu. Bapaknya Nana. Ada info gak dari anak KIPIT itu? Oh, ada yang datang dari orang perguruannya itu, katanya udah dirapin aja, jadi barang-barangnya diambil sama mereka. Sama grup yang mengerti sama guru, yang dibilang katanya gurunya gitu. Jadi bersihin. Dan ternyata punya usut nih, ternyata almarhum ini dulunya mengikuti sebuah komunitas ya Kak? Komunitas dalam artian spiritual lah, kita bilang spiritual aja. Dan itu juga Yonan juga ikut grup Kak. Grup spiritual di Facebook aja. Tapi di Facebook dia. Biar gak tegang-tegang banget teman-teman semua gitu kan. Jadi kan kesimpulannya itu adalah kita nggak boleh lah dalam artian berkecimpung dengan itu kan udah menyekutukan Tuhan lah ya gitu ya. Dan ini pun nggak tahu Nana juga sebenarnya termasuk ilmu putih atau ilmu hitam. Karena dibilang masih bisa sholat, bisa gitu. Bisa, iya. Tapi dikasih keringanannya itu kayak dikasih kesehatan itu pas sholat doang gitu. Pas begitu udah kelar sholat, dia masih bisa dikasih tenaga untuk bisa sholat gitu. Sholat dengan normal. Kalau misalkan gue dalam posisi KIP juga akan menimbulkan pertanyaan besar Kak ketika saat itu. Orang yang, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana, tapi orang yang sudah pakai kursi roda gitu kan, pasti semua aktivitas apapun itu pasti pakai kursi roda. Makanya dokter aja udah bilang lumpuh gitu. Emang lumpuh, divonis lumpuh gitu kan ya. Apalagi berdiri aja biasanya udah susah tuh Kak, lumpuh tuh Kak. Apalagi gerakan itu kan. Ini normal biasa. Normal biasa. Oke, nah kemudian nih Kak, yang bikin tadi gue agak sedikit apa ya, enek jijik dan juga enek ini gitu kan. Jadi kebayang teman-teman, jadi itu mungkin azab ya. Bapaknya Nana bilang gitu, kenapa bilang azab, padahal itu ya ada permainan beliau juga. Oke, jadi untuk teman-teman semua nih, hikmahnya juga nih, jangan suka melet gitu kan. Melet gitu kan, apalagi yang bukan pasangan gitu kan, biasanya banyak gitu Kak. Gue suka sama cewek ini, gue beli bulu perindu di online shop yang harganya itu biasanya 15.000 gitu kan. Iya kan? Biasanya kan alat-alat seperti itu malah diperjualbelikan dalam artian nih punya khasiat gini-gini. Padahal kan enggak. Mungkin dia juga karena ngeliat mamahnya Nana masih seger kali ya, jadi kepincut namanya sering. Karena kan tadi penaksit. Umurnya kan agak jauh ya, 16 tahunan. Itu kan misalkan almarhum misalkan di umur 50 misalkan ya. Berarti kan sekitar 30-an kan ya, masih muda lah gitu kan. Iya, emang masih muda Mama. Oke. Dan ternyata itu bukan dari keinginan si istrinya ini, tapi melainkan ada hal yang karena balik-balik linglung, dia aja nggak tahu kok dia udah melakukan hal itu. Sampai akhirnya kabur dan sebagainya gitu kan. Memang setiap keluarga pasti ada problematika dalam artian yang nggak spiritual aja ya, yang nggak berbau dengan hal gaib. Memang ada percocokan duniawi dengan apapun itu, entah itu orang tua terhadap anak gitu kan. Kalau anak terhadap orang tua udah kebangetan dalam artian yang normal nih, kita semua normal gitu kan. Terus anak yang ngomelin orang tuanya lah, itu kan durhaka. Tapi ini kan beda. Konteksnya beda dalam artian ketika misalkan dia marah, si almarhum ini marah, itu bukan almarhum. Bukan. Sorot matanya beda, aku udah lihat langsung saat itu. Tapi ketika udah melakukan, dia kayak nyesal dan minta maaf. Nangis. Jadi kayak logikanya tuh dia sebenarnya nyadar tapi nggak bisa terkontrol gitu kali ya. Setengah dia nggak bisa kontrol hal itu. Kayak udah gue nih jangan mukulin anak gue gitu kali ya. Pas udah mungkin ya itunya udah terpengaruh, mungkin entah itu apa itu, dia nyesal almarhum ini anak gue loh. Bagaimanapun galaknya orang tua kita, pasti kalau hal itu nggak ada yang sampai ngegebukin kayak gitu kan. Karena sifat aslinya sebenarnya nggak kayak gitu. Penyayang gitu kan. Baru beberapa tahun yang dari awal Nana cerita aja. Yang mulai semenjak gabung itu. Oke, semenjak gabung dari entah itu apalah ya, kita tidak bisa menafsirkan hal seperti itulah. Oke, ternyata yang barang-barang kliniknya juga udah diambil semua. Itu pun gitu mamanya kan. Nana kan yang ngajuin minta juga, maksudnya ambil aja. Dari pihak keluarga juga ya minta karena kan nggak langsung diambil juga saat itu. Barang-barang klinik diambil, ruangan itu dipakai nggak Kak
sampai detik ini, atau mungkin ada omongan lain untuk misalkan kamar Sirian dan sebagainya, atau mungkin dikosongin aja? Oh, nggak dijadiin gudang lagi. Oh, gudang aja ya, nggak ditempatin ya? Awal enggak. Oh. Karena kan emang awalnya gudang sebenarnya itu. Oke, berarti kayak tempat entah itu apalah ya? Iya, tempat-tempat naro-naro barang bekas lah gitu. Bekas lah ya. Oke. Mungkin teman-teman semua udah jelas banget kesimpulannya, dan teman-teman ngopi horor biasanya udah pada pinter nih ngambil kesimpulan sendiri. Jadi yang dimana hidup ya udahlah, hanya sebatas hidup aja gitu kan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan dan sebagainya gitu kan, apalagi percaya dengan hal-hal klinik, dimana biasanya kan keris mengandung ini kita mempercayai bahwasanya keris ini punya khasiat yang begini-gini gitu kan. Padahal kan itu keris adalah warisan leluhur kita jaga gitu kan. Betul. Hanya sebatas sebenarnya kita kan warisan budaya sebenarnya. Warisan budaya. Yang tapi bikin beda isinya aja. Isinya aja. Nah, mungkin yang ngisi-ngisi ini orang-orang yang membelokkan itu kayak dijadiin media apapun itulah. Jadi nggak ada namanya misalkan pesugihan itu adalah budaya orang Indonesia, nggak ada tuh. Pesugihan dan sebagainya itu adalah budayanya setan, ya kan? Semua agama itu mengajarkan hal kebaikan. Betul. Gitu kan? Misalkan ada salah satu oknum yang mengatasnamakan agama, terus kemudian menggiring opini bahwasanya ini adalah ini nih, itu dia bukan termasuk. Iya. Ajarannya kan gitu. Karena dia semua agama ngajarin hal yang baik. Kebaikan gitu. Oke teman-teman semua. Sebelum ditutup nih Kak, mungkin Kak Ipit ini punya pesan yang enggak untuk teman-teman semua nih? Pesan aku sih hidup normal-normal aja ya. Maksudnya nggak usah yang berhubungan kayak gitu. Apalagi kalau emang nggak kuat, intinya tetap berbuat baik sama siapapun, apalagi sama orang tua. Oke, dan ingetin lagi nih teman-teman semua sebelum ditutup lagi nih videonya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau melihat karya anak bangsa, termasuk dalam tanda kutip karyanya Kak Ipit, yaitu seorang penulis buku gitu kan, yang berjudul apa Kak? 4 Jiwa dalam Dekapan Gunung Iswara. Nah, itu dia. Jadi dalam judulnya ketahuan 4 jiwa dalam dekapan gitu kan, Gunung Iswara. Berarti ada suatu tragedi atau dalam tanda kutip gitu kan. Pokoknya ini cerita seru banget tuh teman-teman semua. Isi buku itu seru. Jadi teman-teman semua nih wajib order ya. Jangan cuma spill sinopsis aja gitu kan. Oke Kak, misalkan teman-teman semua mau order nih kayak sekali lagi diingetin nih. Bisa beli melalui marketplace apa aja itu Kak? Kalau untuk saat ini paling di Instagram aku, bisa via DM, dan itu sistemnya pre-order 2 minggu. Jadi tinggal DM aja, Kak aku mau bukunya 1, nanti dikasih formnya untuk diisi, pembayaran baru diproses 2 minggu. Oke, 2 minggu tuh waktu yang sebentar lah gitu, nggak sampai 1 bulan tuh, 2 minggu tuh udah cepat kilat gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan buku cetakan pertamanya atau terbit yang pertama ya Kak ya, bisa langsung aja tadi menghubungi Instagramnya Kak Ipit, yaitu Ipit Handayani. Dan kita doakan teman-teman semua, semoga Kak Ipit juga merilis sebuah buku yang kedua gitu kan. Amin. Buku kedua kan? Iya. Kedua. Ya nanti kan target kan 10. Oh iya. Ngomong mah 2 nih, kita mau ucapin 2. Tapi target kita harus, impian kan harus banyak. Oh iya sih bener. Gitu dong. Suka filosofi ini. 2 gitu kan. 2. Yaitu tentang apa itu Kak? Drama percintaan anak gunung. Wah ini drama yang tadinya habis horor gitu kan, beralih ke drama tapi tetap di gunung gitu kan. Ini kayaknya gue belum ketebak sih kalau yang kedua ini nih. Mungkin gue akan tunggu secepatnya, atau mungkin gue adalah orang pertama yang ngelis duluan yang drama ini nih. Oke. Jadi kita doakan. Jadi kita doakan semoga teman-teman semua nih ya, Kak Ipit nih sudah langsung menerbitkan buku yang kedua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya, secepat-cepatnya gitu kan. Dan juga semua penulis horor, komedi, drama, percintaan di seluruh Indonesia berkarya dan juga berkarya. No limits pokoknya dalam berkarya gitu kayak. Terus berkarya. Terus berkarya selagi kita mampu kan. Benar. Gitu. Oke, dan ini teman-teman semua, cerita dari Kak Ipit ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
Terima kasih banyak Kak Ipi. Makasih juga ya Bang. Alhamdulillah. Teman. Bungkus. Cut. Ditaruh Di sini kuping, kena nggak nih? sambil kayak anting gitu Kak. Jadi gue mau cerita nih gitu. Aman? Nih kayak gini. Ada Kak. sini ya? Iya, Kayak biar kalung. kayak gini nih tuh. Udah tinggal masuk apa gimana? Masuk cerita aja dari awal. Oh, udah minum dulu. Ya, minum dulu. Mandi dulu boleh. Kita mau pulang dulu lagi nggak apa-apa. Ayo. Lucu kita banget Bang ngomong.